Mereka itu ketawa ngakak banget. Tiba-tiba mereka itu dengar ada suara perempuan yang manggil namanya Yuni. Yuni, Yuni, itu 3 kali. Dari arah hutan yang ada persis di belakang Arif, ini muncul sosok nenek-nenek. Sosok nenek ini hampir semua rambutnya ini putih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Arif yang asalnya dari Luwu. Sebelum kita masuk ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cerita di episode kali ini teman-teman. Cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Arif. Arif ini asalnya dari Sulawesi Tengah. Dia tinggal di Kecamatan Luwu, Sulawesi Tengah. Mungkin ada teman-teman yang juga tinggal di sana. Silahkan komen di bawah juga. Nah, Arif ini adalah seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di kota Luwu. Di kesempatan kali ini, Arif ini ingin membagikan pengalamannya ketika dia mengikuti KKN di sebuah desa di sana. Jadi di tahun 2015, Arif ini mengikuti KKN dari kampusnya. Dan waktu itu tim Arif ini terdiri dari 3 cowok dan juga 8 cewek. Nah, rencana awalnya KKN ini akan dilaksanakan di sebuah desa di Sulawesi Tengah. Nama desanya itu Desa Makapa, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan jarak yang harus mereka tempuh dari kampus menuju ke desa ini itu sekitar 2-3 jam perjalanan. Nah, untuk sekedar informasi teman-teman bahwa Desa Makapa ini dulunya adalah lokasi program transmigrasi pemerintah. Yang waktu itu umumnya adalah transmigran yang berasal dari Bali. Nah, terus kemudian wilayah ini dimekarkan menjadi desa dan pada akhirnya desa ini jadi salah satu desa yang berada di Kecamatan Toili. Jadi karena banyak orang Bali yang tinggal di desa ini, jadi desa ini tuh kelihatan kental banget dengan budaya dan juga tradisi Bali. Banyak terlihat patung dewa-dewa, tokoh-tokoh adat, pura, dan juga bangunan atau ornamen-ornamennya itu khas Bali. Ya, kayak kita berada di Pulau Bali. Nah, di momen KKN ini bisa dibilang nasib Arif dan teman-teman ini cukup beruntung kalau dibandingkan dengan posko atau tempat tinggal mahasiswa yang lain, karena tim mahasiswa yang lain itu sebagian ini tinggal bahkan ada yang di balai desa dan sebagian bahkan malah ada yang tinggal di rumah-rumah kosong, rumah-rumah yang terbengkalai yang sebelumnya memang sudah dikenal angker. Seperti yang digambarkan oleh tim mahasiswa lain, mereka itu sempat mengungkapkan hal ini ke Arif dan teman-teman. Mereka ini bilang ketika mereka tidur di rumah kosong yang sudah lama terbengkalai itu hawanya memang lembab. Banyak atap yang bocor juga, dinding-dindingnya ini juga sudah berlumut, dan banyak bangunan yang juga sudah lapuk. Dan kadang juga mereka ini sering diganggu dengan suara-suara mistis. Nah, ini nggak terjadi dengan timnya Arif. Timnya Arif ini bisa dibilang mereka itu tinggal di tempat yang istimewa. Mereka tinggalnya ini di rumah
salah satu mantan pejabat dewan setempat. Bahkan Bapak Kepala Desa ini sempat bilang ke Arif dan teman-teman, beliau ini menjelaskan bahwa ini Mas, ini rumah ini tergolong rumah mewah di zamannya. Nah, jadi sebagai gambaran untuk rumah ini itu ukurannya lumayan besar. Di depan itu ada pagar dan ada halaman, dan selain itu juga ada bangunan garasi. Yang bangunan garasi ini terpisah dari rumah utama. Bangunannya juga semi-semi permanen. Jadi beberapa bagian dindingnya ini ada yang tembok dan lainnya masih kayu, dan kayunya itu terawat. Lantainya juga keramik dan di sekeliling halamannya itu ditempatkan batu-batu kerikil kecil yang warnanya putih dan hitam. Nah, di area belakang ada halaman luas mirip kayak hutan kecil. Banyak pohon-pohon di belakang yang membuat suasana di halaman belakang itu jadi kelihatan teduh dan rimbun. Nah, kata kepala desa dan juga keterangan dari warga sekitar, rumah ini sudah sekitar 9 tahunan tidak dihuni sama sekali. Ceritanya semenjak ibu dari pemilik rumah tersebut meninggal dunia, rumah ini dibiarkan kosong seperti itu, tapi memang ada saudara sepupu perempuan dari pemilik rumah ini yang masih sering datang di situ untuk sembahyang di rumah ini. Nah, pengakuan warga sekitar, sosok perempuan ini adalah saudara sepupu pemilik rumah, usianya sekitar 37 tahun. Dan kadang beliau ini rutin datang untuk naruh sesajen dan juga dupa. Sajen itu kadang berupa nasi yang dibungkus daun, terus ada taburan bunga juga di dalamnya. Nah, dupa dan makanan ini biasanya dia taruh di depan rumah dan juga di halaman dapur atau di halaman yang belakang. Terus biasanya setelah melakukan itu, beliau langsung masuk ke dalam pura kecil. Pura kecil ini posisinya persis berada di depan halaman rumah. Nah, kata orang-orang, beliau melakukan hal ini itu setiap Sabtu dan Minggu sore. Karena kata orang-orang, rumah beliau ini agak jauh. Jaraknya itu sekitar 10 kilo lah dari sana. Nah, singkatnya, rumah inilah yang akhirnya jadi posko Arif dan teman-teman selama beberapa minggu ke depan ketika mereka menjalani kegiatan KKN ini. Sekali lagi, waktu itu mereka bersyukur sekali bisa menempati rumah yang nyaman, dan selanjutnya rumah ini akan disebut posko. Jadi kalau mereka mau balik ke rumah tersebut, mereka akan bilang, ayo kita balik ke posko. Atau misalnya ketika koordinasi dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain, mereka akan menyebut rumah yang mereka tinggali itu sebagai posko. Nah, awal-awal pas Arif dan teman-teman timnya ini menempati rumah tersebut, ini belum ada kejadian-kejadian yang janggal. Mereka beraktivitas dan mengikuti kegiatan KKN dari hari pertama sampai sekitar 2 minggu berjalan, ini lancar. Nggak ada sedikit pun gangguan. Nah, selama 2 minggu itu juga mereka masih dalam keadaan yang enjoy. Mereka santai, dan kadang kalau pas pulang dari kegiatan itu, pas mereka capek dan misalnya mereka butuh hiburan, mereka ini biasa setel musik. Mereka setel musik itu juga suaranya juga agak kenceng. Mereka setel lagu kesukaan mereka, terus mereka nyanyi-nyanyi rame-rame. Ya, untuk menghilangkan stres. Jadi waktu itu memang nggak ada yang aneh sama sekali. Dan bisa dikatakan 2 minggu pertama, mereka sangat menikmati banget tinggal di desa tersebut. Terutama mereka juga bersyukur bisa menempati rumah ini. Nah, tiba-tiba sore itu setelah mereka mengikuti kegiatan, seperti biasa mereka pasang lagu kesukaan mereka dan nyanyi bareng-bareng. Keesokan paginya, Kepala Desa Makapa ini datang berkunjung ke posko. Terus beliau menyampaikan ke Arif dan teman-teman bahwa hari itu ada upacara ngaben yang akan dilaksanakan. Nah, jadi di sini Pak Kepala Desa mengajak Arif dan teman-teman mahasiswa yang lain untuk hadir mengikuti upacara pembakaran mayat adat Bali ini. Nah, di sini Arif pun menyampaikan hal ini ke teman-teman timnya. Awalnya mereka tentu banyak yang menolak dengan alasan mereka ini takut. Umumnya memang masing-masing dari mereka ini nggak pernah ada satupun yang mengikuti prosesi ngaben sebelumnya. Jadi inilah alasan kenapa mereka itu langsung menolak, karena mereka takut sebenarnya, terutama yang teman-teman cewek ini. Tapi karena Arif ini selaku koordinator, dia ketua di sana, dia menjelaskan kalau ini sudah sepantasnya kita hadir di sana di acara ngaben ini,
Ini sebagai bentuk penghormatan kepada warga sekitar. Nah, akhirnya setelah dibujuk oleh Arif, semuanya pun setuju berangkat ke lokasi ngaben ini. Nah, sesampainya di lokasi ngaben, hampir semua warga yang ada di sana itu antusias semua menyambut Arif dan teman-teman. Arif dan teman-teman berusaha sebisa mungkin akhirnya menyalami orang-orang di sana. Satu persatu mereka salami. Karena mereka ini sambutannya itu luar biasa sekali. Dan setelah bersalam-salaman, mereka dipersilakan duduk di kursi yang sudah disediakan. Dan dari kejauhan pada jarak sekitar 50 meteran kira-kira, mereka semua itu ikut menyaksikan prosesi ngaben ini. Dan karena sebelumnya mereka belum pernah sekalipun melihat prosesi ngaben ini, waktu itu Arif memperhatikan. Jadi Arif ini sempat memperhatikan satu-satu teman-teman ceweknya itu. Memang hampir semuanya itu nggak kuat ngelihat. Bahkan mereka pada saat jenazah ini sudah mulai dibakar, mereka itu sudah mulai mual dan pengen muntah. Tapi mereka berusaha menahan ini semua karena mereka nggak mau membuat warga tersinggung. Nah, singkatnya, sekitar jam 3 sore waktu setempat, prosesi ngaben ini pun selesai. Dan setelah melihat ngaben ini tadi, teman-teman yang cewek itu jadi nggak nafsu makan. Sampai malamnya, yang cewek ini belum juga kemasukan makanan karena keinget prosesi ngaben tadi sore. Nah, karena nggak mau ada apa-apa sama tim cewek, teman-teman yang cowok itu berusaha menyemangati mereka, yang cewek-cewek ini, supaya yang cewek-cewek ini makan. Karena supaya perut mereka ini nggak kosong. Jadi meskipun sudah disemangati dan juga dihibur, yang cewek-cewek ini masih tetap nggak nafsu makan. Dan kalaupun waktu itu dipaksa makan, paling cuma 1 atau 2 sendok yang bisa masuk. Nah, jadi dari situ mereka terus membayangkan prosesi ngaben yang terjadi di tadi sore. Hal ini berlangsung sampai sekitar 4 harian. Barulah setelah 4 hari berlalu, mereka akhirnya bisa makan dengan normal lagi. Nah, kira-kira waktu itu harinya hari Sabtu malam. Nggak tahu si cewek-cewek ini waktu itu mereka lagi ngomongin apa di dapur. Mereka ngumpul di dapur dan lagi ngobrol bercanda-canda. Pokoknya malam itu menurut Arif, mereka cewek-cewek ini berisik banget. Jadi dari depan, waktu itu posisi Arif dan teman-teman cowok ada di depan bikin laporan. Arif ini dengar suara cewek ini berisik banget. Jadi mereka ngobrol dan tiba-tiba ketawa. Dan ketawanya itu keras banget, kenceng banget, kedengaran sampai depan. Waktu itu jujur Arif ini khawatir. Khawatirnya mengganggu tetangga sekitar. Tapi karena temennya Arif yang namanya Mas Tri itu bilang, udah nggak apa-apa biarin, asalkan nggak terlalu berlebihan. Karena Mas Tri dan juga Arif ini sebenarnya tahu bahwa rumah ini itu jauh dari rumah penduduk yang lain. Kalaupun ada rumah itu yang paling dekat sekitar 100 meter dari sana. Jadi dibiarkan. Nah, si cewek-cewek ini masih terus seperti itu. Mereka ngobrol, bercanda-canda dan ketawa ngakak banget. Suaranya itu kenceng. Terus pada saat si cewek-cewek ini ketawa-ketawa, Arif itu notice banget ini suara Yuni. Yang paling kenceng itu suaranya Yuni. Memang suara Yuni ini karakternya keras, kenceng. Terus selain itu, kalau tiap kali bercanda, Yuni ini selalu ketawanya itu yang paling terbahak-bahak. Nah, Arif dan Mas Tri waktu itu sudah mulai merasa keganggu karena suara si cewek-cewek ini kayaknya memang suaranya ini terlalu berlebihan lama-lama. Akhirnya di situ Mas Tri masuk ke belakang menuju ke dapur, diingatkanlah cewek-cewek ini, tolong kalau ketawa jangan rame-rame. Siapa tahu nanti ganggu tetangga malah kita yang sungkan. Akhirnya setelah itu mereka berhenti, Mas Tri balik lagi ke depan, dia ngerjain laporan lagi dengan Arif, dan tiba-tiba si cewek-cewek ini bercanda-canda lagi. Nah, dari situlah mereka ketika mereka ini tetap bercanda, ketawa-ketawa sampai ngakak, terus tiba-tiba Arif dan juga Mas Tri ini membiarkan. Ya sudahlah, biarin aja, yang penting sudah diingatkan. Jadi momen ini terus terjadi sekitar hampir setengah jam. Nah, tiba-tiba setelah itu mereka ketawa berisik banget, terus berhenti. Jadi setelah mereka, si cewek-cewek ini ketawa ngakak, mereka itu langsung berhenti. Suasana jadi hening, senyap. Beberapa detik setelah itu, yang cewek-cewek ini teriak kenceng terus lari ke depan. Awalnya memang Mas Tri dan juga Arif ini heran. Kenapa kok pada diem semua, padahal sebelumnya mereka ini ketawa ngakak.
Jadi dari situlah ketika si cewek-cewek ini lari menuju ke depan sambil teriak-teriak ketakutan, langsunglah Arif tanya, loh kenapa kalian ini kenapa? Terus dari situ mereka masih dengan posisi ketakutan, mereka cerita. Jadi pas tadi mereka ini lagi di dapur, sebenarnya mereka itu lagi cerita-cerita yang lucu-lucu. Inilah yang membuat si cewek-cewek ini ketawa-ketawa ngakak sampai nggak tahu diri. Nah pas lagi lucu-lucunya, mereka itu ketawa ngakak banget. Tiba-tiba mereka itu denger ada suara perempuan yang manggil namanya Yuni. Yuni, Yuni, itu 3 kali. Dari situlah yang waktu itu mereka ketawa ngakak langsung berhenti sejenak. Mereka saling menatap satu sama lain, dan dari situ mereka memastikan, loh ini suara siapa yang tiba-tiba muncul. Dan munculnya suara ini itu dari dalam sumur. Langsunglah dari situ mereka ini teriak ketakutan dan lari ke depan. Nah jadi di dapur itu memang ada sumur tua. Sumur tua ini selalu dipakai Arif dan teman-teman untuk nyuci-nyuci baju. Dan di belakang halaman dapur itu ada hutan dan juga semak-semak lebat. Dulunya memang halaman ini pernah difungsikan jadi kebun buah naga. Dan memang jarak rumah tetangga terdekat ini lumayan jauh, masih sekitar 100 meteran. Akhirnya setelah memastikan kembali tentang asal suara yang memanggil Yuni tadi, mereka dengan yakin bahwa tadi mereka ini nggak salah dengar. Suara itu jelas banget berasal dari dalam sumur tua itu. Akhirnya di sini Arif sebagai Kordes atau koordinator desa atau ketua posko juga di sana, dia langsung ambil tindakan. Dia nggak kepingin membesar-besarkan kejadian ini. Arif pun bilang ke teman-teman yang lain, mungkin teman-teman, mungkin kalian ini salah dengar. Sekarang kalian semua masuk ke kamar terus tidur dan nggak usah bercanda-bercanda lagi. Soalnya besok masih ada kegiatan. Nah di sini Arif agak sedikit tegas ke teman-teman yang cewek. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam kamar. Nah keesokan harinya ada salah satu warga yang namanya ini Pak Nyoman. Pak Nyoman ini adalah warga yang juga terlibat dalam KKN ini. Beliau datang ke posko Arif. Pak Nyoman ini sebenarnya adalah kepala desa di desa sebelah. Dan desa ini tetanggaan dengan desa Makapa. Jadi Pak Nyoman ini kalau malam beliau memilih tidur di rumahnya. Beliau tidak tidur di posko bersama Arif dan teman-teman. Jadi keesokan harinya barulah Pak Nyoman ini balik ke posko untuk mengikuti kegiatan ini lagi. Pak Nyoman ini juga merupakan warga transmigran dari Bali. Nah waktu itu ceritanya pas lagi sarapan pagi, temennya Arif yang namanya Servin ini cerita kejadian semalam. Dia cerita ke Pak Nyoman bahwa semalam itu teman-teman cewek ini ada di belakang. Mereka ngobrol-ngobrol bercanda sampai ngakak, tiba-tiba ada suara perempuan dari arah sumur yang memanggil namanya Yuni. Dan pas waktu mendengar cerita ini, Pak Nyoman ini menanggapi dengan senyum santai, seolah-olah Pak Nyoman ini kayak tahu sesuatu tentang rumah ini, tapi beliau nggak mau menyampaikan. Waktu itu Pak Nyoman cuma bilang ke teman-teman cewek, kalian ini kalau malam, pelankan sedikit lah suara kalian. Nah inilah yang membuat mereka semua ini heran, loh kok Pak Nyoman ini bisa langsung nebak ke intinya, dan itu sinkron banget dengan kejadian semalam. Karena mereka ini semalam rame, dan mereka menyadari bahwa mereka itu ramenya itu lebay banget. Dan seolah-olah Pak Nyoman ini bisa tahu bahwa semalam mereka ini terlalu berisik. Jadi Pak Nyoman menyuruh mereka untuk tidak berisik di malam hari. Akhirnya keesokan malamnya, karena waktu itu sudah diingatkan oleh Pak Nyoman supaya mereka tidak berisik di malam hari, malam itu akhirnya kondisinya ini lebih sepi dari sebelumnya. Setelah Isya, bahkan si cewek-cewek ini langsung masuk kamar dan gak ada lagi yang melakukan aktivitas di dapur. Ya mungkin karena mereka sudah takut dan mereka menghindari hal-hal yang seperti kemarin. Jadi waktu itu menurut Arif dan Mas Tri yang ada di depan, sesekali mereka masih mendengar suara cewek-cewek ini ngobrol dalam kamar, tapi suaranya itu pelan banget. Dan akhirnya waktu itu Mas Tri ini sempat ngomong ke Arif, nah gini kan enak Rif ya, kalau kita ngerjain tugas itu tenang, nggak ada yang ribut, nggak ada yang berisik. Nah di situ mereka merasa nyaman karena suara cewek-cewek ini nggak seperti sebelum-sebelumnya. Nah singkatnya beberapa hari pun berlalu, setelah ada sekitar 5 kegiatan program KKN ini sudah selesai mereka lakukan,
Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Meskipun masih ada beberapa kegiatan yang lain, tapi mereka bersyukur karena mereka sudah melampaui 5 kegiatan dan semuanya berjalan dengan sukses dan lancar. Nah, dari situ mereka merasa bahwa ini adalah sebuah pencapaian yang lumayan. Dan dari situlah malam itu mereka rencana mau ngadain acara kecil-kecilan. Acara ini digelar untuk sekedar merayakan kesuksesan program yang sudah terlampaui dengan baik. Nah, ada salah satu tim cewek namanya Rani. Rani ini mengusulkan supaya acaranya itu digelar secara sederhana, nggak usah terlalu mewah. Cukuplah acara bakar-bakaran jagung, goreng singkong, terus bakar-bakar ikan. Dan acara ini lebih baik digelar di halaman belakang dapur, yang hutan kecil itu. Dari situ semua pun setuju dengan usulan Rani ini dan sepakat besok paginya mereka mau belanja bahan-bahan yang diperlukan di pasar. Nah, malam itu nggak disangka, acara yang digelar sederhana ini ternyata meriah. Waktu itu Arif melihat Mas Tri ini duduk sambil memainkan gitar. Gitar ini sengaja dipinjam Mas Tri dari tetangga kenalannya di desa. Di situ Yuni, Putri, dan Dewi ikut duduk rame-rame nyanyi bareng. Sedangkan perempuan yang lain sibuk masak, ada juga yang sibuk bikin sambal, ada juga yang sibuk masak menu-menu yang lain. Dan waktu itu sesekali Arif menyempatkan untuk ke depan bikin laporan. Dia ini lebih sering berada di rumah utama, tepatnya di ruang tamu, karena Arif masih ada tugas laporan. Dan waktu itu dia nyempetin untuk ngetik laporan di laptop karena laporan ini penting dan harus segera dikerjakan karena nantinya laporan kegiatan ini akan segera dilaporkan ke dosen pembimbing. Nah, singkatnya setelah makanan ini semua sudah siap, mereka dipanggil semua, termasuk Arif. Akhirnya mereka semua kumpul di halaman belakang, mereka makan bareng sambil ngobrol santai. Nah, Arif itu langsung menuju ke belakang, mereka gabung dengan yang lain. Dan memang di sana, di desa Makapa ini, listrik itu cuma menyala sampai sekitar jam 11 malam. Pokoknya di atas jam 11 malam, listrik ini pasti padam. Jadi pas listrik sudah padam, sekitar jam 11 malam itu, mereka masih sempat ngobrol sebentar, sampai sekitar jam setengah 12 malam. Halaman belakang yang ada hutan kecil itu memang terlihat gelap, jadi mereka cuma pakai senter dari HP. Setelah itu satu persatu dari mereka ini mulai pamit tidur. Mereka yang cewek-cewek ini semua langsung pamit untuk tidur lebih dulu, diikutilah oleh Mas Tri. Nah, singkatnya Arif ini sendirian di halaman belakang situ. Samar-samar Arif ini menikmati pemandangan malam itu dan ada cahaya yang termantul dari cahaya bulan, cahayanya samar-samar. Arif ini sengaja belum masuk kamar lebih dulu karena dia masih nunggu telepon dari ibunya. Biasanya memang ibunya Arif ini telepon sekitar jam-jam itu. Nah, ternyata benar nggak lama setelah itu ibunya pun telepon. Arif pun ngobrol dengan ibunya di telepon itu sekitar hampir setengah jaman dan kira-kira waktu itu sudah jam 12 malam. Jadi posisinya Arif ini masih ada di halaman belakang itu. Nah, singkatnya setelah telepon ini selesai, Arif matikan HP-nya dan dia langsung mau masuk ke rumah utama. Nah, tiba-tiba pas Arif ini berdiri, dari arah hutan yang ada persis di belakang Arif, ini muncul sosok nenek-nenek. Sosok nenek ini hampir semua rambutnya ini putih. Arif sendiri nggak dengar nenek-nenek ini jalan munculnya dari mana. Tiba-tiba pokoknya sudah ada nenek-nenek ini di situ. Dan si nenek ini beliau pakai baju kuning tapi warnanya sudah kusam. Kondisinya sudah kusut. Ada selendang yang terikat di pinggang si nenek ini. Dan si nenek ini pakai tongkat. Beliau itu berdiri di situ dekat banget dengan Arif. Arif ini langsung merinding luar biasa. Dia ini nggak bisa gerak sama sekali. Jadi kayak ada sesuatu yang membuat si Arif ini matung di situ. Terus si nenek ini ngomong, dan ngomongnya itu kayak orang sewot. Intinya si nenek-nenek ini ngomong ke Arif, kalian itu tadi bikin apa di sini? Anak saya itu sangat terganggu loh di sana dengan kehadiran kalian. Nah, jujur waktu itu Arif nggak sebegitu paham dengan ungkapan si nenek-nenek ini karena beliau ini ngomongnya itu nggak pakai bahasa Indonesia yang biasa dipakai orang-orang. Dan ngomongnya pun juga nggak jelas. Jadi menurut Arif, si nenek-nenek ini ngomong itu dengan bahasa Bali dan juga logatnya ini logat Bali. Tapi waktu itu Arif ngerti lah kira-kira maksudnya
mungkin nenek-nenek ini nggak terima karena teman-temannya sudah rame di situ. Jadi Arif membalas pertanyaan dari nenek-nenek ini. Oh, maaf sebelumnya Nek, kami memang salah, tapi nggak ada maksud ganggu Nek. Nah, yang ada di pikiran Arif, mungkin nenek-nenek ini tempat tinggalnya nggak jauh dari tempat mereka rame tadi, dan mungkin nenek-nenek ini terganggu. Jadi dari situ Arif langsung tanya, nenek tinggal di mana? Arif langsung tanya seperti itu. Ini karena saking takutnya Arif, kalau suara mereka tadi ini mengganggu tetangga di sekitar. Nah, Arif ini langsung mengingat. Jadi pas waktu dia tanya seperti itu, dia mengingat lagi secara cepat. Jadi selama beberapa minggu di desa ini, Arif ini sudah menjelajah di sekitar desa. Dia ini tahu betul karena dia menjelajahnya itu dengan Mastri. Dan Arif sudah memastikan bahwa di belakang halaman dapur itu memang nggak ada rumah. Kalaupun ada rumah terdekat, ini jaraknya masih sekitar 100 meteran dari sana. Jadi pas Arif tanya ke nenek-nenek ini, nenek rumahnya di mana? Setahu saya Nek, di sini ini nggak ada rumah. Terus nenek ini bilang, nadanya itu juga meninggi. Ah, kamu itu mana mungkin tahu? Anak saya sama suaminya tinggal di situ. Nah, si nenek ini sambil nunjuk ke arah sumur. Pada saat bersamaan Arif ini noleh ke arah sumur itu, dan di sumur ini persis ada sosok yang berdiri. Sosok ini perempuan, rambutnya panjang banget, panjang sampai ke bawah, sampai menjulur ke lantai. Nah, si perempuan ini ngeliat ke Arif, pandangannya itu tajam banget. Dan di momen inilah Arif langsung tersadar bahwa sosok nenek-nenek ini dan sosok perempuan ini bukan manusia. Dari situlah Arif ini paham, dia sadar. Dari situ tubuh Arif ini sudah nggak bisa digerakkan lagi. Yang dilihat Arif, sosok perempuan ini jalan pelan. Dia itu kayak nyeret sesuatu. Dari situ mata Arif ini ngelirik ke bawah dan Arif bisa ngelihat bahwa yang diseret perempuan ini itu kepala manusia. Jadi setelah dua sosok ini benar-benar menghilang, barulah tubuh Arif ini bisa gerak lagi. Dan kejadian itu sebenarnya nggak lama, nggak sampai sekitar 5 menit. Tapi benar-benar membuat Arif itu merasa kayak ini terjadi hampir 1 jam. Langsunglah ketika Arif ini jalan, badannya ini mulai gemetaran. Dia berusaha masuk ke rumah utama dan dia berusaha menuju ke kamar. Tapi kayaknya berat banget. Dan pas sudah di kamar, Arif ini nggak bisa tidur. Dia masih terus kebayang sosok-sosok yang menyeramkan tadi. Nah, keesokan paginya Arif ini menyampaikan ke teman-teman yang lain supaya ke depannya mereka ini nggak berisik lagi dan nggak perlu bikin acara-acara lagi. Dan pas Arif ngomong seperti ini, Arif ini nggak cerita kepada teman-temannya tentang apa yang dialami semalam. Jadi waktu itu banyak protes dari teman-teman, terutama dari teman-teman cewek ini. Salah satu dari teman cewek yang namanya Rani itu dia langsung sampaikan pendapatnya. Dia bilang ke Arif, mohon maaf ini Pak Ketua, kenapa kok Pak Ketua itu membatasi kami banget? Tapi dari situ Arif menjawab, gini teman-teman, ini demi kebaikan kita semua dan terutama untuk kenyamanan tetangga sekitar, supaya kita ini nggak dicap sebagai pendatang baru yang mengganggu. Nah, setelah melalui perdebatan yang agak panjang, akhirnya mereka semua pun mengiyakan instruksi yang disampaikan oleh Arif ini. Dan dari situ KKN pun masih berjalan. Tiap malam nggak ada lagi teman-teman yang berisik dan bikin keributan. Mereka langsung masuk kamar, di atas Isya itu suasana sudah sepi. Nah, berjalannya waktu, beberapa hari setelah itu, Arif masih sering keinget kejadian malam itu. Sosok perempuan dan sosok nenek tua itu benar-benar gak bisa hilang dari pikiran Arif. Dan gak lama setelah itu, Arif ini akhirnya jatuh sakit. Dia sakit itu sekitar 3 harian. Dan semenjak dia sakit, karena keinget kejadian waktu itu, dia sudah gak mau lagi ke dapur. Terutama pas malam hari. Dan si Arif ini juga gak mau lagi nyuci baju di sumur belakang. Arif lebih memilih nyuci baju di sungai meskipun jaraknya sekitar 200 meteran dari posko. Ini karena saking traumanya Arif berada di dapur. Nah, malam harinya sekitar jam 9 malam waktu setempat, Arif ditelepon dosen pembimbingnya. Dia disuruh saat itu juga datang di kafe kecil di sana. Jadi memang di situ ada kafe ala pedesaan. Dan kata dosen pembimbing, ada pembahasan seputar program-program kerja dan seputar program KKN.
Dan memang dari posko itu menuju ke lokasi kafe ini lumayan lama, hampir sekitar 40 menitan lebih. Lokasi kafe ini berada di desa terakhir di Kecamatan Toili. Nah, ternyata ketika Arif hadir di sana, di situ sudah banyak kordes atau ketua yang hadir. Jadi sambil menunggu kordes-kordes yang lain, mereka ngobrol-ngobrol ringan lebih dulu. Setelah sekitar 15 menitan, barulah mereka memulai membahas program KKN tersebut. Nah, mulailah mereka saling melempar argumen, pertanyaan, dan juga banyak banget gagasan di acara ini. Dan seperti biasa, setiap harinya di desa ini sekitar jam 11 malam, listrik padam. Tapi pada saat itu, ketika listrik padam, acara ini masih berjalan. Mereka masih ngobrol, masih banyak yang harus dipaparkan. Dan sekitar lebih dari jam 11 malam, kira-kira waktu itu sudah sekitar jam setengah 12 malam, acara ini pun usai. Nah, meskipun masih banyak yang ngobrol di sana, Arif akhirnya masih tinggal di sana dan dia masih ngobrol dengan teman-teman yang lain. Sekitar jam 12 malam lebih, Arif baru sadar. Karena dia ini yang tinggalnya paling jauh dari kafe tersebut, akhirnya Arif pun pamit. Jadi dia harus menempuh perjalanan sekitar 40 menit lagi. Arif ini langsung tancap gas motornya dan langsung menuju ke posko. Nah, dalam perjalanan melewati desa-desa itu gelap semua. Penerangan satu-satunya ini cuma berasal dari lampu motornya Arif. Dan alhamdulillahnya selama perjalanan nggak ada kendala apapun. Sampailah dia di rumah posko itu sekitar jam 1 waktu setempat. Dia langsung buka pagar, motor dimasukkan garasi, barulah dia menuju ke pintu rumah utama. Ternyata pintu ini sudah terkunci dari dalam. Langsunglah buru-buru Arif ini telepon Mas Tri. Ternyata HP Mas Tri ini sudah nggak aktif. Dia coba telepon nomor teman-teman cewek. Nah, apesnya juga, nomor telepon cewek-cewek ini juga nggak aktif. Dari situlah perasaan Arif ini sudah mulai nggak enak. Akhirnya dari situ Arif memutuskan untuk mengetuk jendela kamarnya Mas Tri. Jadi karena Mas Tri ini tidurnya persis di bawah jendela, Arif langsung mengetuk jendela itu dengan mengharap Mas Tri ini bangun. Nah, untungnya waktu itu Mas Tri langsung dengar ketukan dari jendela ini dan Mas Tri pun bangun, pintu dibuka. Setelah itu Arif masuk, langsung dia ini menuju ke kamar. Arif waktu itu sempat rebahan, tapi karena dia ini mendengar suara dengkuran Mas Tri, Arif nggak bisa tidur. Dan waktu itu ditambah lagi, Arif ini sebenarnya pengen buang air kecil. Tapi dia sengaja dia tahan, karena dia masih trauma kejadian yang pernah dia alami waktu itu. Tapi lama-kelamaan karena Arif menahan pengen buang air kecil itu, dia lama-lama juga nggak nyaman. Akhirnya karena lama-lama dia nggak bisa tidur, dia pun akhirnya memutuskan untuk langsung menuju ke toilet. Jadi pas Arif menuju ke toilet ini, dia langsung agak lari-lari kecil. Nah, posisi toilet itu berhadapan langsung dengan dapur. Dapur ini ada persis di seberang toilet, dan posisinya itu juga sekitar 5 langkah kaki lah. Nah, pas jalan ke toilet dia agak lari kecil, dia pakai HP untuk penerangan, dan waktu itu Arif nggak noleh kanan kiri sedikit pun. Jadi pas langsung di dalam toilet dia langsung kencing. Dan setelah itu belum sempat si Arif ini bersih-bersih, pintu toilet ini ada yang ngetuk. Dan di situ Arif langsung merinding, ketukannya itu 2 kali. Tuk, tuk, setelah itu diem, nggak ada ketukan lagi. Nggak lama setelah itu ada ketukan lagi. Tuk, tuk. Waktu itulah bulu kuduk Arif ini langsung berdiri. Dia merinding luar biasa. Dan Arif ini pengen banget dia baca ayat kursi atau baca ayat apapun. Tapi dia sadar bahwa posisi dia ini ada di toilet. Jadi dia nggak bisa membaca itu. Nah, Arif ini benar-benar nggak bisa keluar. Sampai beberapa menit dia nunggu. Karena yang ada di pikiran Arif pasti di depan dia sudah ditunggu sosok yang menyeramkan. Akhirnya ketika sudah nggak ada lagi yang ketuk-ketuk pintu, setelah semua dirasa aman, Arif memutuskan buka pintu toilet. Pas dia keluar toilet, nggak tahu kenapa di luar itu kayak ada kabut tipis. Nah, samar-samar pas Arif ini menyalakan senternya itu dan menghadapkan senternya ini ke arah depan, dari situ dia ngelihat ada sosok. Sosok ini tinggi banget. Tingginya itu sampai menyentuh atap dapur. Awalnya pas ngelihat sosok ini, Arif itu ngelihat ini kok aneh banget, serem banget. Jadi dia itu nggak bisa gerak.
Nah, dia itu sempat nge-freeze untuk beberapa saat, dan pada saat yang bersamaan ini, dia bisa ngelihat dengan jelas sosok tersebut. Matanya itu merah, terus ada taring yang keluar, lidahnya itu juga menjulur sampai ke tanah. Arif ini teringat langsung dengan sosok Leak Bali. Setelah itu Arif nggak ingat apa-apa lagi. Pagi itu dia dibangunkan Mas Tri. Nah, kata Mas Tri, Arif ini waktu itu tergeletak di dapur. Terus Arif ini tanya ke Mas Tri, "Mas, aku sudah berapa lama pingsan ini, Mas?" Nah, Mas Tri jawab, "Waduh, kurang tahu ya. Pas saya sudah di belakang, saya ngelihat Arif ini pingsan. Mungkin Arif kecapean ya." Nah, akhirnya dari situ Arif ngomong ke Mas Tri, "Ya sudah, Mas. Aku minta tolong ya, Mas, jangan cerita ini ke teman-teman yang lain, terutama ke teman-teman cewek. Kasihan nanti teman-teman cewek ini ketakutan." Nah, singkatnya kejadian ini pun berlalu. Setelah kejadian itu, Arif ini jadi makin trauma. Arif merasa dia itu kayak menjadi pribadi yang berbeda. Jadi di sini Arif menjelaskan dia itu sering banget diem, sering ngelamun, dan juga dia ini sering kagetan. Nah, ada satu temen cewek namanya itu Rizka. Rizka ini bilang ke Arif kalau Rizka ini sering ngelihat Arif. Arif ini diem, sering ngelamun, dan pandangannya kosong. Nah, setelah mendapati Arif yang seperti ini, Rizka itu ngobrol sama Arif. Dia sempat membicarakan hal ini ke Arif. Dia bilang ke Arif, "Kak, kenapa kok kakak ini sering diem sekarang? Kalau kakak ada masalah, pengen cerita aja kak sama kami. Jangan sering ngelamun, kak." Nah, Arif sendiri merasa memang setelah kejadian yang dia alami itu, dia sering kepikiran. Bahkan dia sempat sakit waktu itu selama 3 hari karena kepikiran hal ini. Jadi Arif ini masih terus kebayang sosok yang menyeramkan, sosok nenek-nenek dan sosok perempuan itu. Dari sini Arif jadi mikir, padahal selama ini Arif ini nggak pernah mengganggu, nggak pernah ribut juga, nggak pernah rame. Tapi kenapa ya kok Arif ini yang sering diganggu, sementara yang lain itu jarang. Nah, Arif akhirnya jadi berpikir, apa mungkin karena Arif ini di sini posisinya sebagai ketua, jadi dia yang harus bertanggung jawab atas semua ini. Dia sering ngomong itu dalam hatinya. Nah, hari itu, Arif ini kayak dapat sebuah petunjuk dari Allah. Hatinya itu tiba-tiba tergerak untuk melakukan sesuatu. Jadi pas waktu itu, setelah dia sholat subuh, Arif dapat ide ini. Nah, siang itu setelah dia sholat Jumat, pas kebetulan di posko semua cewek-cewek ini lagi istirahat tidur siang, Arif menjalankan idenya itu. Jadi dia langsung menuju ke area dapur, dia langsung jongkok persis di hadapan sumur tua. Nah, dari situ Arif ini sambil megang sumur tersebut, Arif ini ngomong, "Mohon maaf, saya tidak mengenal siapa kalian. Kalian juga tidak mengenal saya. Saya kesini ini hanya menjalankan kegiatan KKN dari kampus. Saya sebagai ketua dalam posko ini mewakili teman-teman. Saya minta maaf kalau di antara kami semua ini mungkin ada yang tidak sengaja melanggar budaya atau melanggar tradisi di rumah ini. Saya mohon mulai sekarang jangan ganggu saya lagi, jangan ganggu kami lagi. Sekali lagi kami minta maaf." Nah, setelah Arif ngomong seperti ini, Arif nimba dari air sumur tersebut dan langsung menguyur badannya itu sampai 3 kali. Nah, ini dilakukan atas inisiatif Arif sendiri. Dia mendapatkan ide ini setelah waktu itu dia sholat subuh. Dan alhamdulillahnya beberapa hari setelah melakukan permintaan maaf itu, suasana hati dan juga suasana mental Arif ini jadi kembali positif lagi. Rasanya itu benar-benar kayak plong banget. Jadi malam-malam selanjutnya, bahkan sekitar jam 1 dini hari pun atau jam berapapun, nggak ada perasaan takut sedikit pun yang dirasakan oleh Arif. Pernah juga waktu itu Arif ini bikin mie sendirian di malam hari. Dan dia nggak diganggu oleh sosok-sosok apapun, dia juga nggak ditampakkan wujud yang aneh-aneh lagi. Sampai kemudian KKN ini pun berakhir, dan sampai pada akhirnya Arif kembali lagi ke rumahnya di Kota Luwu. Semua berjalan normal seperti biasa. Dan nggak ada kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh Arif lagi. Jadi dari situ sampai cerita ini dibagikan oleh Arif, Arif sendiri nggak tahu apa yang sebenarnya yang terjadi di rumah tersebut. Dan Arif sendiri nggak tahu kenapa ada sosok nenek-nenek dan ada sosok perempuan yang menampakkan wujudnya kepada Arif. Dia sendiri belum dapat informasi apapun sampai cerita ini diturunkan dan sampai cerita ini kami ceritakan di Kemara Sunyi.
Dan pada saat cerita ini dibagikan oleh Arif, Arif sendiri sudah wisuda dan saat ini dia bekerja di salah satu dinas pemerintahan di kota Luwu. Nah, inilah cerita yang dibagikan oleh Arif pada Kembaran Sunyi dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.